Saya Afifah Salsabila Putri. Saya Desi Rahmawati. Saya Indah Suci Purwati. Saya Leovani Zahra. Saya Listia Maharani. Yang pertama, analisis biplot. Biplot pertama kali diperkenalkan oleh Herman Otto Harley pada tahun 1967. Biplot merupakan teknik statistika deskriptif yang menggambarkan grafis data dari informasi dalam suatu matriks data yang disajikan dalam n buah objek, x, p buah variabel ke dalam ruang bidang datar. Informasi pada baris berhubungan dengan unit sampel dan pada kolom berhubungan dengan variabel. Tujuan biplot adalah untuk menyajikan objek dan variabel suatu matriks data secara bersamaan. Biplot bermanfaat untuk menggambarkan objek dan variabel mengenai keragaman, korelasi, dan keterkaitan antar objek dengan variabel. Secara umum, terdapat 4 informasi penting yang terdapat pada biplot, yaitu kedekatan antar objek yang diamati, keragaman variabel, korelasi antar variabel, dan nilai variabel dari suatu objek. Selanjutnya, singular value decomposition. Analisis biplot didasarkan pada singular value decomposition dari matriks data untuk menggambarkan hubungan antara objek dan variabel dalam grafik 2 dimensi dengan cara memecah matriks menjadi 3 matriks, 2 matriks ortogonal dan matriks diagonal. Biplot yang didasarkan pada singular value decomposition memerlukan matriks tanpa data pencilan. Jika terjadi data pencilan, diperlukan metode penduga yang tidak sensitif terhadap pencilan, seperti robust singular value decomposition. Sebagai contoh, matriks A yang berukuran M kali K, maka terdapat matriks ortogonal U berukuran M kali M dan matriks ortogonal V berukuran K kali K, di mana A sama dengan U lambda V transpose, di mana matriks U memiliki M vektor eigen yang ortogonal dari matriks A kali A transpose berukuran M kali M. Matriks V memiliki K vektor eigen yang ortogonal dari matriks A transpose kali A berukuran N kali N, dan matriks A merupakan matriks diagonal dari nilai eigen yang berukuran M kali K. Untuk memperoleh singular value decomposition diperlukan 4 langkah. Yang pertama yaitu nilai eigen, yang kedua vektor eigen, yang ketiga matriks ortogonal, dan yang keempat matriks ortonormal. Yang pertama, nilai eigen. Nilai eigen merupakan suatu nilai skalar yang disimbolkan dengan lambda. Untuk menentukan nilai eigen dapat menggunakan rumus determinan dari matriks A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0, di mana A merupakan sembarang matriks dengan ukuran K kali K, dan I merupakan matriks identitas dengan ukuran K kali K. Yang kedua, vektor eigen. Jika terdapat matriks A dengan ordo K kali K, maka vektor tak 0x di ruang R pangkat N merupakan vektor eigen. Nilai X dapat diperoleh dengan operasi X dikali K dikali I tak sama dengan 0. Yang ketiga, matriks ortogonal. Suatu matriks dikatakan matriks ortogonal jika kolom matriks tersebut saling tegak lurus, di mana A dikali A transpose sama dengan matriks identitas. Suatu matriks dikatakan matriks ortogonal jika dan hanya jika A inverse sama dengan A transpose. Selanjutnya, matriks ortonormal. Matriks ortonormal merupakan matriks ortogonal yang telah melalui proses normalisasi menggunakan proses Gram-Schmidt. Dalam mengkonstruksi basis ortonormal diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana Xn merupakan vektor eigen dan K1 sampai N merupakan jumlah basis ortonormal. Matriks G dan matriks H pada biplot. Matriks G merupakan matriks baris yang mempresentasikan titik dari objek. Sedangkan matriks G merupakan matriks kolom yang mempresentasikan titik dari variabel. Matriks A sama dengan matriks U dikali matriks diagonal dikali matriks V transpose sama dengan matriks U dikali matriks diagonal pangkat alfa dikali matriks diagonal pangkat 1 kurang alfa dikali matriks
V transpose sama dengan matriks G dikali matriks H transpose. Faktorisasi tersebut bertujuan untuk mempresentasikan objek dan variabel dalam dua dimensi. Unsur ke IJ pada matriks A dapat ditulis sebagai matriks A IJ sama dengan matriks GI dikali C, di mana 1, 2, 3, dan N dan J1 sampai P dengan GI dan HJ masing-masing merupakan baris-baris matriks G dan H. Nilai alfa. Biplot memiliki beberapa tipe perbedaan berdasarkan nilai alfa. Nilai alfa pada biplot biasanya di antara 0 dan 1. Namun lazimnya digunakan alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan 1. Yang pertama, biplot raw metric preserving atau biplot RMP. Biplot ini digunakan untuk menduga Euclid secara optimal. Biplot ini biasa disebut sebagai komponen utama. Yang kedua, biplot column metric preserving atau CMP. Biplot ini disebut juga sebagai biplot faktor komponen utama dengan alfa sama dengan 0, yang digunakan untuk melihat keragaman variabel berdasarkan panjang dari vektor yang dimiliki variabel tersebut, di mana semakin besar nilai panjang vektor, maka semakin besar pula ragam variabel tersebut. Selain alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan 1, juga terdapat nilai alfa sama dengan 0,5, yang digunakan untuk menginterpretasikan grafik biplot dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan nilai atau keunggulan variansi dari objek dan variabel. Antar variabel digunakan untuk menilai bagaimana peubah yang satu mempengaruhi atau dipengaruhi peubah yang lain. Dengan menggunakan biplot, peubah akan digambarkan sebagai garis berarah. Dua peubah yang memiliki korelasi positif tinggi akan digambarkan sebagai dua buah garis yang dengan arah yang sama atau membentuk sudut sempit. Sementara itu, dua peubah memiliki korelasi negatif tinggi akan digambarkan dalam bentuk dua garis dengan arah yang berlawanan atau membentuk suatu sudut lebar atau tumpul. Sedangkan dua peubah yang tidak berkorelasi akan digambarkan dalam bentuk dua garis yang mendekati sudut 90 derajat atau siku-siku. Korelasi antara variabel X dan Y dapat dihitung dengan menggunakan Rxy sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung Xi dikurang X bar. Sigma J sama dengan 1 sampai N dalam kurung Y1 kurang Y bar per akar sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung Xi kurang X bar kuadrat. Akar sigma J sama dengan 1 sampai N dalam kurung YI kurang Y bar kuadrat. Selanjutnya adalah keragaman variabel. Dalam biplot, peubah dengan keragaman kecil digambarkan sebagai faktor yang pendek, sedangkan upaya ragamnya besar digambarkan sebagai vektor yang panjang. Keragaman variabel X dapat dihitung dengan Sx kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung Xi kurang X bar kuadrat. Selanjutnya, tingkat kebaikan biplot. Untuk mengukur tingkat kebaikan biplot atau tingkat keragaman dapat dijelaskan oleh biplot dengan menggunakan rumus rho kuadrat sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 per sigma K sama dengan 1 sampai R lambda K, di mana merupakan nilai eigen ke K dengan K sama dengan 1, 2 hingga R dengan berturut-turut merupakan nilai eigen terbesar pertama dan kedua. Nilai yang mendekati 1 atau di atas 70%, maka biplot yang divisualisasikan dapat memberikan informasi yang lebih baik. Selanjutnya merupakan contoh penerapan. Data yang digunakan pada contoh penerapan merupakan data karakteristik kemiskinan Provinsi Maluku pada tahun 2013 yang terdiri dari 11 kabupaten atau kota yang merupakan objek penelitian dan 7 karakteristik kemiskinan. Objek penelitian meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Kota Tual, dan Kota Ambon. Variabel penelitian pada data ini meliputi
X1 merupakan jumlah penduduk miskin. X2 merupakan angka milik huruf. X3 merupakan angka partisipasi sekolah. X4 merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja. X5 merupakan ketersediaan air bersih. X6 merupakan pengeluaran per kapita untuk makanan. Dan X7 merupakan luas lantai per kapita di kecil dari 50 meter kuadrat. Berikut adalah bentuk datanya. Untuk contoh penerapan analisis biplot ini, kita menggunakan bantuan software R. Pertama-tama, kita mengumpulkan data karakteristik kemiskinan Provinsi Maluku tahun 2013 dengan sintaks berikut. Kemudian, kita menyusun data pengamatan dalam bentuk matriks X bintang. Berikut output datanya. Selanjutnya, transformasi data dari matriks X bintang menjadi matriks X dengan cara standarisasi data. Dalam analisis biplot, perhitungan jarak Euclidean dan korelasi sangat rentan terhadap perbedaan satuan pengukuran antar variabel. Karena satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini tidak sama, maka data yang digunakan perlu distandarisasi. Kita bisa menggunakan sintaks scale pada R. Berikut output dari matriks X. Langkah selanjutnya, kita menghitung matriks X aksen X dan X kali X aksen. Berikut hasil dari perkalian matriks X aksen X serta X kali X aksennya. Kemudian kita menghitung nilai eigen dari matriks X aksen X dan X kali X aksen. Berikut outputnya. Dari nilai eigen tersebut, kita bisa menghitung nilai ukuran kelayakan biplot dengan memilih dua nilai eigen terbesar, yaitu 29,016067 sebagai lambda 1 dan 20,053497 sebagai lambda 2. Selanjutnya, kita menghitung matriks U, L, dan A. Matriks U adalah matriks dari vektor eigen X kali X aksen. Berikut output matriks U dengan ukuran 11 kali 11. Selanjutnya, matriks L. Matriks L adalah matriks akar kuadrat dari nilai X kali X aksen. Berikut output matriks L dengan ukuran 11 kali 7. Selanjutnya matriks A. Matriks A adalah matriks dari vektor eigen X aksen kali X. Berikut output dari matriks A dengan ukuran 7 kali 7. Langkah selanjutnya, mencari matriks G dan H. Karena kita menggunakan parameter alfa sama dengan 1, maka matriks G adalah perkalian matriks U dengan L, dan matriks H adalah matriks A. Berikut output matriks G dan H. Selanjutnya, membentuk biplot dengan cara mengambil dua kolom pertama dari matriks G dan dua kolom pertama dari matriks H. Dan berikut output dari plot G, plot H, dan biplot GH-nya. Alasan menggunakan alfa sama dengan 1 adalah hasil kali matriks koordinat objek atau G dan matriks koordinat variabel atau H sama dengan elemen-elemen pada matriks data awal. Sehingga biplot penelitian ini merupakan biplot RPM atau biplot komponen utama. Biplot RPM digunakan untuk menduga jarak Euclidean secara optimal. Interpretasi hasil analisis biplot yaitu kedekatan antar objek. Pada gambar, terlihat kabupaten atau kota yang berada pada kuadran yang sama, yaitu kuadran ke-1, diantaranya ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, dan Ambon. Kemudian untuk kuadran kedua, diantaranya ada Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk kuadran ketiga, diantaranya ada Kabupaten Seram bagian Barat dan Seram bagian Timur. Untuk kuadran keempat, diantaranya ada Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Kemudian interpretasi dari hasil analisis biplot yaitu interpretasi nilai variabel pada suatu objek. Untuk Kabupaten Maluku Barat Daya searah dengan arah vektor variabel X1. Variabel X3 dan X2 berlawanan arah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang berarti angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah berada di bawah rata-rata seluruh kabupaten atau kota.
yaitu variabel X7 berlawanan arah dengan kabupaten atau kota Maluku Tengah, Ambon, dan Tual, yang berarti luas lantai per kapita kurang dari 50 meter persegi di kabupaten tersebut, yang berada di bawah rata-rata seluruh kabupaten kota. Kemudian untuk keragaman variabel, berdasarkan gambar 1, dan perhitungan panjang vektor diperoleh bahwa vektor peubah terpanjang pada variabel 2 yaitu angka melek huruf. Hal ini berarti angka melek huruf memiliki keragaman paling besar dan dapat dikatakan jika karakteristik kemiskinan yang paling dominan di Provinsi Maluku adalah angka melek huruf. Sedangkan vektor peubah terpendek adalah X7, yaitu luas lantai per kapitanya kurang dari 50 meter persegi, yang berarti luas lantai per kapita kurang dari 50 meter persegi mempunyai keragaman yang kecil. Selanjutnya korelasi antar variabel. Angka melek huruf atau X2 dan angka partisipasi sekolah atau X3 saling mempengaruhi dan berkorelasi positif. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu X4 berkorelasi negatif dengan pengeluaran per kapita atau X6. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Biplot adalah teknik statistika deskriptif yang dapat menyajikan data dari n buah objek dengan p buah variabel ke dalam ruang bidang datar atau grafik berdimensi 2, sehingga ciri-ciri variabel dan objek pengamatan serta posisi relatif antar objek pengamatan dengan variabel dapat dianalisis. Yang kedua, terdapat 4 informasi penting yang dapat diperoleh dari Biplot, yaitu kedekatan antar objek yang diamati, keragaman variabel, korelasi antar variabel, dan nilai variabel pada suatu objek. Yang ketiga, tujuan dari analisis Biplot antara lain menampilkan objek dan variabel dari suatu matriks data secara bersama-sama. Yang keempat, manfaat analisis Biplot yaitu diperoleh gambaran tentang objek seperti kedekatan antar objek dan gambaran tentang variabel baik tentang keragaman, korelasi, serta keterkaitan antar objek-objek dengan variabel.